Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Keperawatan Jiwa. Memahami jiwa, merawat manusia. Halo, dengan saya Nurani Putri Firizki yang akan menemani podcast Keperawatan Jiwa kali ini. Di sini kita bakal membahas ngobrol santai tentang kesehatan remaja. Namun saya tidak sendiri. Di sini ada narasumber yang istimewa, yaitu Kak Lavenia. Halo Kak Lavenia. Halo Kak Rani, selamat pagi teman-teman semua para pendengar podcast hari ini. Gimana kabarnya kali ini Kak Laven? Alhamdulillah baik, luar biasa seperti itu Kak Rani. Alhamdulillah ya. Saya mendapat informasi nih, kenapa alasan Kak Laven diundang di sini itu karena Kak Lavenia dan tim itu sudah melakukan research, penelitian pengkajian kepada remaja. Di mana ditemukan nih dari remaja-remaja itu sekitar 32,1% depresi sedang. Apakah betul seperti itu ya Kak Laven? Betul sekali Kak Rani, jadi kemarin kita melakukan penelitian dengan hasil yang tadi disebutkan dan nantinya kita akan melakukan tindakan untuk Edukasi ya, seperti teman-teman. itu Kak Rani. Karena kita untuk remaja sendiri itu sekitar usia 10 hingga 18 tahun. Di masa-masa itu kita kan juga sudah melewati fase remaja umur sekian ya. Di masa-masa itu pasti ada rasa cinta-cintaan nih. Betul sekali. Depresinya itu karena putus cinta itu Kak Laven? Itu kalau putus cinta ya Kak Rani ya. Di sini putus cinta itu suasana hati Kak Rani. Suasana hati di mana ketika suasana hati tersebut tidak dilakukan suatu solusi bisa menjadi salah satu penyebab adanya depresi. Jadi depresi itu bukan hanya sedih aja Kak Rani. Depresi itu merupakan gangguan suasana hati. Suasana hati kita sedih, kita marah, kita kedepannya itu sampai bisa mempengaruhi kualitas hidup, itu adalah depresi Kak Rani. Dan depresi sendiri itu ada tingkatannya, dari yang ringan, sedang, sampai berat. Berarti depresi itu bukan karena cuma sedih kepanjangan ya? Terus bukan karena Kak sering bad mood itu juga bukan depresi ya Kak? Bukan Kak Rani, jadi kompleks banget. Depresi itu luas penjelasannya teman-teman. Lalu kita tahu nih ya, kalau depresi pasti ada penyebab. Kira-kira penyebabnya tadi kan bisa karena masalah hati. Lebih jelasnya gimana nih biar teman-teman semua tahu ya? Untuk penyebabnya itu kalau secara rinci itu dibagi menjadi 3 Kak Rani. Jadi ada dari internal itu biologis, dari mungkin stresor dari kitanya sendiri, neurotransmitter otak. Yang kedua yaitu dari psikologis. Jadi cara kita menangani suatu tekanan itu, dan yang terakhir sosial. Itu yang paling banyak penyebab yang saat ini remaja lakukan intinya. Salah satunya adalah bullying itu Kak Rani. Kalau membicarakan bullying nih kan rame juga tuh ya di tren-tren, bukan tren, lebih ke FYP TikTok. Kalau ada SD pun sudah banyak merasakan bullying ya. Terus dari Kak Laven tadi juga bicara nih kalau sosial, berarti itu adanya tuntunan keluarga, akademik itu juga bisa membuat tertekan dan depresi ya? Betul Kak Rani, jadi pada usia remaja itu usia sekolah ya Kak Rani, itu fase-fase adanya tekanan akademik yang pastinya itu membuat remaja itu saya harus seperti ini dan goalnya itu harus seperti ini. Jadi lebih ke tekanan akademik juga bisa mengakibatkan depresi Kak Rani. Seperti itu teman-teman, jadi ingat ya, meskipun kita merasakan tekanan atau kita punya kayak keinginan gitu, kita harus bisa dibatasi atau harus bisa dilaksanakan seimbang. Jangan sampai psikolognya tertekan loh ya teman-teman. Lalu kan tadi nih penyebabnya itu sebenarnya sudah masuk ke tanda-tanda juga. Tapi kan itu bahasanya pakai bahasa medis ya, sosial, psikologis. Betul. Biar teman-teman semua tahu, apalagi remaja kan usia 10 hingga 18 tahunan nih ya. Kalau dari SD juga termasuk remaja ya, SD akhir itu. Sekiranya tanda gejala dijelaskan dengan bahasa awam biar teman-teman semua tahu gimana Kak Laven? Jadi untuk tanda awalnya itu pasti adanya gangguan pola tidur Kak Rani. Bisa jadi gangguan pola tidur itu lebih, jadi sering tidur ataupun kurang tidur. Dan yang kedua itu mungkin kurang semangat Kak Rani. Ketika aktivitas apapun dengan teman-temannya itu kurang semangat. Jadi
lebih ke arah saya nggak punya energi, bersosialisasi dengan teman-teman itu nggak punya energi, sampai ke tahap yang paling berat itu sampai menarik diri dan mempengaruhi kualitas hidupnya. Itu yang sangat mengkhawatirkan Kak Rani di usia remaja. Kalau ngomongin tidur nih, saya agak tersindir juga nih sebagai mahasiswa yang juga termasuk dewasa awal, tidurnya juga agak enggak sesuai gitu, enggak bener. Kadang begadang, kadang lama, itu termasuk depresi enggak sih Kak Laven tanda-tandanya? Bukan Kak Rani, Oh, kalau bukan. untuk gangguan itu kan ada faktor penyebabnya yang pasti ya Kak Rani. Jadi mungkin mahasiswa kan banyak tugas, jadi banyak deadline. Itu bukan jadi alasan menjadi tolak ukur jadi adanya depresi, bukan. Tapi kalau tidak bisa mengimbangi cara penyelesaian, bisa jadi itu faktor salah satu penyebab untuk depresi Kak Rani. Seperti itu. Berarti kalau dipikir-pikir juga depresi ini nggak boleh self diagnose lo ya, nggak boleh ya. Jadi kalau merasa ada tanda-tandanya lebih baik kita konsul ke psikolog atau psikiater ya. Betul Kak Rani. Nggak boleh tuh, duh tidurku berantakan, kok aku lebih suka sendirian, fix aku depresi. Itu banyak tuh yang ngerasa kayak gitu self diagnose akhir-akhir ini. Sebenarnya itu nggak boleh ya teman-teman. Kalau merasakan ada gejala kita bisa konsul psikolog atau psikiater jika memang parah. Kira-kira kalau belum parah boleh nggak kita atau kakak punya tips buat mencegah agar gak tambah parah itu ada nggak? Pastinya ada dong. Apa tuh Kak? Boleh dong cerita sama teman-teman nih. Jadi untuk usia remaja pastinya kan ada kegiatan-kegiatan Kak Rani. Jadi mengatur pola kegiatan sehari-hari seperti olahraga itu bisa jadi aktivitas sehari-hari. Yang kedua mungkin ada kajian dari keagamaan. Kalau agamanya Islam mesti kajian Islami, kalau yang beragama Kristen bisa sesuaikan dengan agamanya, seperti itu Kak Rani. Dan yang kedua mungkin untuk pencegahan dukungan sosial itu bisa mencari teman curhat Kak Rani. Jadi teman curhat itu bisa mengekspresikan perasaannya sehingga tidak terjadinya depresi sampai ke arah berat, seperti itu. Berarti ini kan remaja yang 10-18 tahun sekarang ini berarti Gen Alpha masuk ya Kak? Sudah masuk ke area itu. Gen Alpha sama Gen Z akhir-akhiran nih kan tuh yang berarti yang sedang dalam fase ini. Berarti teman-teman yang paling penting itu seperti kata kakak ya, dukungan sosial. Jangan sendirian nih, kayak ya kita chill aja, cari teman, terus ikut sosial, ikut kegiatan apapun itu ya. Jangan ngerasa pingin mengurung diri nih buat Gen Z akhir sama Gen Alpha. Kalau di TikTok para Gen Alpha sama Gen Z akhir ini sering overthinking apapun gitu ya. Betul. Padahal kayak belum merasakan ke jenjang selanjutnya gitu. Mungkin karena pengaruh sosial media juga ya Kak, karena temen yang rasa gitu dia ikut-ikutan seperti itu gitu ya Kak Rani. Kalau self diagnosis merasa depresi itu ya Kak. Iya. Wah Kak, kerasa nih ini yang disampaikan sama Kak Laviani ini cukup runtut ya. Tadi dikasih tahu penyebabnya bisa juga dari tuntunan sosial dan dirinya nggak bisa mengimbangi dengan kegiatan sosial lain atau teman curhat dipendam sendiri dan beberapa hal lain tadi. Mungkin teman-teman juga udah menyimak tadi ya. Semoga saja ini bisa semakin paham dan semakin mengerti. Sebelum akhir ini apa Kak Laven punya pesan-pesan nih buat teman-teman remaja di luar sana? Pastinya punya dong. Jadi yang perlu diingat untuk para remaja yang ada di sana, kalian itu tidak sendiri. Jadi tidak sendiri, kalian punya perasaan sendiri, keputusan sendiri, dan memiliki jalan sendiri. Jadi untuk kedepannya jangan merasa hanya satu aja karena semuanya pasti ada jalan keluarnya, seperti itu kan. Asik, mantap sekali Kak. Itu katanya gitu, kata-kata itu bukan untuk para remaja juga aja nih, kayaknya buat dewasa muda kayak saya sangat berkesan juga. Betul Kak Rani. Ini sebelum penutupan saya juga nggak mau kalah sama Kak Lavenia ini loh. Kak Lavenia ini punya kata-kata, saya juga punya pantun loh Kak. Apa itu Kak Rani? Ke pantai bareng mantan lama, cakep. Foto-foto sampai sore menjelang. Jangan lupa jaga kesehatan jiwa. Sampai ketemu lagi, keep strong and don't forget to healing. Dan sekian dari podcast Keperawatan Jiwa. Tetap peduli, tetap memahami, dan tetap memberi makna. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.